Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Pelita Kasih. Selamat hari Minggu dan tentunya saya mengucapkan juga selamat Paskah. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di hari ini kami boleh kembali mengingat akan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hidup, dan hidup-Mu juga yang boleh menyelamatkan kehidupan kami. Sampai hari kami boleh ada, itu semua juga oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu bersama umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk bersama, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Urapi kami semua, dan Roh Kudus berbicara dalam setiap kehidupan kami melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak lebih dari yang lain. Sembunyikan nama-Mu di balik salib-Mu, dan bila segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar dan diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, yaitu Jumat Agung, yang tentunya bagi kita sebagai orang percaya yang pengikut Kristus, hal itu tidaklah asing buat kita. Jumat Agung yang kita kenal dengan satu peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Suatu kematian yang sangat mengerikan. Suatu penderitaan yang sangat mengerikan. Dan itu dilakukan oleh orang tentara-tentara Romawi. Pelakuan yang sadis, kematian mengerikan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kami bersama dengan anak-anak panti, malam itu kami mutar film tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Ketika anak-anak mengikuti alur akan cerita ini, dan ketika mereka melihat penderitaan yang dialami oleh Yesus, baik itu ketika dipukul, dicambuk, ketika mikul salib dipukul, dan bagaimana dia ketika dipaku di atas kayu salib. Anak-anak yang ada yang ketakutan, anak-anak ada yang menangis, ada yang berkata cukup, karena penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu benar-benar penderitaan yang
luar biasa. Ketika dipaku dan darahnya di sana keluar, kaki dan tangannya dipaku, lalu ketika kepala juga kena duri dan darah yang keluar di sana. Ketika memikul salib, anak-anak menangis. Suatu penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Namun di balik penderitaan itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada kabar baik. Ada kabar baik buat manusia, buat kita semua, buat saya dan juga saudara. Kabar baik apa itu? Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-8. Yesus katakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Dalam kematian Yesus ada berita baik, ada kabar baik, yaitu darah yang telah tercurah tadi. Darah itu darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan akan dosa setiap manusia. Dosa saya, dosa saudara, dosa kita semua. Ini kabar baik. Kenapa harus darah Yesus? Kenapa harus darah Yesus? Karenanya darah Yesus, darah yang tidak bernoda, darah yang tidak ada salah, darah yang suci dan kudus. Pilatus ketika mau memutuskan, dia nggak berani putuskan. Kenapa? Karena Pilatus pun tidak menemukan satupun kesalahan yang dibuat oleh Yesus. Itu artinya bahwa Yesus, sekalipun dia harus menderita, sekalipun dia memang harus mati, tetapi kematian Yesus bukan oleh karena kesalahan Yesus, bukan oleh karena pelanggaran Yesus, bukan oleh karena dosanya. Ini yang dimaksudkan darah Yesus, darah yang suci, darah yang kudus. Dan darah inilah yang bisa menyucikan, menguduskan dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kabar baik buat kita semua. Yesus menjadi korban dan darahnya untuk keselamatan buat saya dan saudara. Di dalam perjanjian lama, Tuhan memakai Musa ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan perintahkan kepada Musa untuk melakukan apa? Untuk melakukan satu pengorbanan, mempersembahkan persembahan bakaran, sekaligus ada di sana darah dari lembu itu untuk disiramkan ke orang-orang Israel. Dalam hal ini diwakili oleh setiap suku. Dan darah itu adalah perjanjian untuk keselamatan mereka. Dan hari ini kita bersyukur darah itu, darah Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kalau dulu di PL mereka harus tiap tahun diulang-ulang tiap tahun, tetapi hari ini darah Yesus itu sekali dan untuk selama-lamanya. Hanya darah Yesus
yang bisa menebus dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mau mendapat hukuman, itu hal yang wajar. Selayaknya, sepantasnya bahwa saya dan Bapak Ibu semua, kita yang harus menerima hukuman itu, kita yang harus disalibkan itu, kita yang harus menerima kesengsaraan itu. Namun karena kasih Kristus, karena kasih Tuhan kepada kita, sehingga Yesus menggantikan posisi kita, supaya kita jangan sampai ada di sana, jangan sampai kita mati kekal, tetapi Tuhan mau kita boleh kembali hidup kekal. Sekali lagi, hanya darah Yesus yang dapat menyucikan, menguduskan dosa kita. Untuk yang berikutnya, ada kabar sukacita. Kalau tadi pertama kabar baik bahwa melalui darah Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kabar yang kedua, kabar sukacita. Kabar apa? Hari ini kita bersama-sama merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kabar yang kedua adalah kabar Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ada pengharapan kita bahwa kematian orang di dalam Tuhan ada kebangkitan. Kematian orang di dalam Tuhan, sesudah kematian ada kehidupan. Itulah yang disebut dengan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, dari peristiwa kebangkitan Yesus ini, bahwa ada saatnya nanti juga ketika orang yang percaya, yang sudah mati, akan bangkit kembali. Ada kehidupan sesudah kematian ini. Jadi kita ketika kita mati di dunia bukan langsung selesai semua, tapi ada kehidupan sesudah kematian daging kita. Dan kehidupan itu ada dua tempat di sana. Seperti yang pernah juga diungkap, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan memberikan gambaran melalui Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Di sana ada kisah, ada orang kaya dan orang miskin yang namanya Lazarus. Alkitab mengatakan di sana bahwa orang kaya mati lalu dikubur. Demikian juga orang miskin mati juga. Mereka sama-sama hidup di dunia. Namun ketika mereka mati, orang kaya mati dikubur, orang miskin juga mati, tetapi rohnya mereka ada berbeda tempat. Yang orang kaya ada di tempat penyiksaan yang kita kenal dengan neraka. Sedangkan Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Siapa Bapak Abraham? Bapak Abraham kita kenal dengan Bapak orang beriman, Bapak orang percaya. Jadi kalau Bapak orang percaya, Bapak orang beriman, Bapak orang yang takut akan Tuhan, tentunya dia tinggal bersama dengan Allah Bapa di surga. Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Itu artinya bahwa Lazarus
ada di rumah Bapa, yaitu di sorga. Dua tempat itu yang tidak bisa juga orang pindah dari tempat yang neraka atau pindah ke surga, atau surga pindah ke, nggak bisa. Tempat itu sudah permanen. Dan Bapak Abraham katakan di sana, antara Lazarus dengan orang kaya itu ada jurang pemisah yang tidak dapat orang Lazarus ke tempatnya orang kaya, sebaliknya orang kaya ke tempat Lazarus. Tidak bisa. Dan orang kaya itu menderita, dan penderitaan itu selama-lamanya tidak bisa diubah. Makanya Bapak Ibu, saya mau katakan, doa yang paling sia-sia di dunia adalah berdoa untuk orang mati. Ada banyak orang berdoa, doakan bapaknya, mamanya, kakeknya, neneknya, supaya Tuhan tolong berikan tempat. Tidak bisa. Doa kita tidak bisa mengubah apa yang telah menjadi keputusan Allah. Yang di neraka tetap di neraka, yang di surga tetap di surga. Jangankan kita Bapak Ibu, Bapak Abraham yang katakan tadi, Bapak orang beriman, Bapak orang percaya, tidak bisa juga mengambil keputusan, mengubah keputusan dia di neraka pindah ke surga. Gak bisa. Mau kita datangkan orang-orang kudus, orang-orang suci, mau datangkan pendeta berapapun juga, doa kita tidak bisa mengubah ketika orang sudah ada di neraka, tidak bisa lagi untuk pindah ke surga. Kesengsaraan. Nah, itulah sebabnya mengapa Yesus mati di atas kayu salib ini. Darahnya tadi menyelamatkan kita. Dan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia memang Allah dan dia hidup. Dan hanya dia juga yang bisa mengantar kita, membawa kita kepada Bapa surga. Yesus pernah bilang juga dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus saja. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mau katakan tadi, lewat firman Tuhan, ada kabar baik, ada kabar sukacita buat kita. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, memang dia juga memang kebangkitan itu, dan dia juga adalah hidup itu. Hanya dia yang bisa membawa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lewat hal ini, firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita pastikan dalam kehidupan kita ada bersama dengan Yesus. Yesus bersama dengan Bapak Ibu, bersama dengan kita semua. Karena hanya melalui Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Hanya darah Yesus yang bisa menebus dosa kita. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kita. Dan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup. Kematian dia mengerjakan akan keselamatan buat kita semua. Namun keilahian dia bangkit dari antara kematiannya, dan dia hidup selama-lamanya. Dan itu juga yang akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Kita akan memiliki hidup selama-lamanya bersama dengan dia.
Itu sebabnya saya mau mengajak Bapak Ibu sekali lagi, dalam situasi apapun juga yang kita hadapi, dalam situasi apapun juga yang kita alami, mari tetap pastikan kita bersama dengan Yesus. Dia sanggup untuk menolong kita. Dia juga sanggup untuk menjaga kita. Lebih-lebih dalam kita menghadapi situasi saat ini, orang masih dalam kecemasan, orang masih dalam ketakutan dengan virus yang mematikan itu. Tetapi mari kita melalui firman Tuhan ini, kita tidak lagi terus dirundung rasa ketakutan, dirundung rasa kekhawatiran, kecemasan. Tetapi mari kita bersama dengan Yesus bangkit. Kita memiliki pengharapan. Kalau Yesus sudah mau berkorban, mati untuk kita, untuk keselamatan kita, maka hari ini juga bahwa Tuhan siap untuk menjaga dan melindungi kita, menyertai kita. Kuncinya adalah pastikan Bapak Ibu kita semua bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Hamba-Mu terbatas, tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus yang tidak terbatas, yang akan memampukan kami untuk kami boleh mengerti, memahami akan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami benar-benar mengenal dan memiliki Yesus, karena hanya Yesus yang sanggup dan mampu menolong dalam setiap kehidupan kami. Hanya melalui darah Yesus yang bisa menyelamatkan, menebus, menyucikan setiap dosa dan kesalahan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu di setiap rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan menyertai mereka. Tuhan melindungi mereka semua. Tuhan menjagai mereka semua dimanapun mereka berada. Bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa. Dan halaukan setiap roh-roh maut, halaukan setiap sakit penyakit, halaukan mereka dari virus-virus corona yang mematikan itu. Namun curahkan Tuhan Roh-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Curahkan ya Tuhan Roh-Mu di tengah kehidupan mereka, sehingga mereka tetap di dalam lindungan Tuhan dan sukacita penuh dari Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.